Saya bilang terima kasih sih, mungkin dari industri juga, dari Mas Angga, Mbak Prita, dan semua cast yang di dalam sini buat proyek ini semua jalan dengan lancar, dengan aman, dan akhirnya bisa benar-benar taruh penuh hati kita di semua proyek ini dan akhirnya bisa mengeluarkan proyek seperti ini. Jadi insya Allah kalian juga senang melihatnya, pasti ada sedihnya, pasti ada nangisnya, tapi dengan pelukan hangat ya. Jadi ya insya Allah bisa nonton lagi. Amin. Sean, saya bakalan banyak kejutan-kejutan lainnya juga ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang pasti kita support dulu untuk ke Pulau Yang Satu. pasti lu ntar di casting dibanding IAS cukup satu itu sekali. Pertama dan terakhir ya. Nggak bohong. Jadi sebenarnya ada cerita lucu. Iya, udah. Tadi kan sedihnya udah cukup. Iya. Jadi IAS itu pertama pas big reading, Yes. dia tuh nervous banget. Tapi gue udah kenal IAS udah lumayan lama. Iya. Terus dia bilang, bro, gue nervous banget nih, gimana ya? Gue bilang, aman lah bro, jadi diri lo sendiri aja. Tapi enggak, anaknya enggak kayak gitu, anaknya baik banget. Ini di depan media loh, Sean. Kalau keluarga nggak apa-apa, Sean. Ini media. Kalau podcast? Nggak apa-apa. Siap, terima kasih Sean, Glenn, thank you. Cukup banyak bikin pusing ya, karena sebenarnya lebih aku harus menurunkan ego karena sebelumnya kebanyakan main di film, main di depan layar, kali ini harus di belakang layar, jadi lebih lebih harus menyiapkan waktu yang banyak dan harus bisa ketemu dan memikirkan muanya sih, lebih ke situ ya paling. Kita bekerja sama dengan Mbak Prita sebagai sutradara, teman-teman cast. Gimana Rina pengalamannya juga, boleh ceritakan dong serunya? Ya kalau sama Mbak Prita, alhamdulillah orangnya baik banget. Aku merasa sangat-sangat dibimbing dan aku jadi teman curhat sih kebetulan sama Mbak Prita dari awal pas datang ke lokasi. Dan aku juga mau bilang makasih banyak sama Mas Angga, sama teman-teman semuanya, sama Sean, sama teman-teman cast dan semuanya yang ada di sini. Dan partner aku juga ada Mbak Dara yang kebetulan produser juga di sini. Dia banyak banget membantu aku karena jujur aja mungkin kalau aku sendirian untuk langsung menghandle ini kayaknya belum bisa ya Kak ya. Jadi aku pasti dibantu dan benar-benar diajarin dari satu persatu, hari demi hari. Jadi rasanya tuh kayak nggak dilepas gitu aja tapi dibimbing, tapi dengan sangat baik gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur bisa ada di proyek ini. Dinda, terima Aku sih mau yang sebelum aku menjawab ya, aku cuman mau berterima kasih juga sama Mas Angga yang kebetulan belum bisa hadir hari ini. Karena aku ditawarinnya tuh cerita yang menurut aku bukan cerita yang luar biasa, ini cerita yang sangat banyak dijumpai di sehari-hari gitu. Jadi ini film ke-8 saya, tapi tema tentang keluarga dan ibu dan anak ini saya punya sudut pandang yang berbeda gitu. Karena yang bisa membedakan adalah sudut pandangnya. Nah, terus pikir nggak mau yang gemebiar kayak harus gimana, warnanya harus gimana. Kan biasanya gitu ya, suka ada color palette gini. Kalau ini tuh lebih kepada kepengen memotret realita sih, kalau memang memungkinkan waktu itu ya, sama ngobrol sama produser, ngomong sama teman-teman HOD, ngobrol sama teman-teman cast yang sudah terpilih saat itu. Jadi buat saya treatmentnya tuh bukan untuk menjaga teknis lagi, tapi memberikan ruang aman, ruang nyaman buat pemain supaya mereka bisa nyaman menjadi karakternya, sehingga goalnya tuh bukan air mata tapi kejujuran gitu. Karena kejujuran tuh nggak bisa dipaksa, jadi perlu dihadirkan dengan cara memberikan keheningan di set yang seperti itu. Terus juga mencoba untuk membuka diskusi personal satu persatu dengan para pemain yang ternyata para pemain ini one on one yang seperti biasa Mas Dias, yang aku selalu pakai one on one itu. Sama mereka tuh waktunya lebih dari yang di karena banyak banget dapat insight. Jadi justru malah banyak skrip yang aku minta izin sama penulis sama produser waktu itu untuk ada masukan dari pemain, karena menurut saya pemain itu memainkan karakternya tuh lebih deket dibanding saya yang harus ngejaga 10-11 pemain.
Tapi kalau mereka memainkan karakter itu kan mereka memikirkan sendiri ya. Jadi saya sangat menerima feedback dari mereka dan banyak banget yang menyesuaikan dengan feedback dari mereka. Gitu. Jadi kali ini agak berbeda. Biasanya kan aku suka share gitu. Ya. Cuman aku pendem di kepala. Cuman aku share sama produser aku Ica yang ada di situ. Yes, ini dia Aicha. Salah satu lagu yang akhirnya Ica sangat mensupport dan membuat lagu itu ada di film ini. Jadi akhirnya kita ada 3 lagu yang ada di sini yang untuk menguatkan emosi-emosi yang memang ada di filmnya gitu. Jadi aku sih thank you banget ya Cak. Aku tahu itu mahal semua ya Cak. Jadi aku sih terima kasih, jadi lebih ke situ. Siap, Ya. terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Prita sebagai sutradara. Kita ke teman-teman cast. Tepuk tangan dong untuk Hana Malasa. Semoga suka ya tadi filmnya. Semoga nyampe juga rasanya di hati kalian. Jadi kalau tadi ditanya seperti apa prosesnya sangat menyenangkan. Tadi udah sempat dikasih tahu juga sama Mbak Prita, kita banyak sekali diskusi dan Mbak Prita juga sangat open untuk masukan-masukan dari setiap pemain. Jadi rasanya memang film ini tuh film yang sangat kolaboratif gitu. Jadi semuanya tuh menumpahkan hati dan effortnya ke dalam cerita ini. Dan kerasa sekali setiap orang tuh kayaknya memberikan energi terbaiknya untuk film ini gitu. Jadi semoga itu bisa sampai ke kalian. Dan mungkin satu yang bisa dipelajari dari karakter Naya sebenarnya, kalau cuma satu tuh dikit banget ya, karena aku pribadi pun aku banyak sekali belajar dari karakter Naya. Apalagi aku belum menjadi ibu kan sebenarnya. Tapi ternyata menjadi karakter Naya itu membuat aku menjadi lebih mengerti lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang emotional journey-nya seorang ibu gitu, yang mungkin Bagaskara banyak sih yang bisa dijadiin pelajaran dan agak sedikit menampar hati saya juga. Intinya ketika kita mengalami sebuah kondisi yang tidak sempurna, pasti semua teman-teman di sini juga punya, ya kan, kondisi-kondisi yang tidak sempurna. Gimana caranya supaya kita tidak kemakan ego kita? Panik boleh, bodoh jangan. Tapi tetap kita harus cari jalan keluarnya seperti apa. Nah kalau Bagaskara nih kayaknya enggak. Dia lebih mementingkan saya adalah pemimpin rumah tangga di sini. Dia adalah anak saya. Terkadang kita sebagai orang tua ngerasa paling tahu kebutuhan anak dan keinginan anak seperti apa. Padahal belum tentu itu yang diinginkan.